Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi di channel Bung Harpa. Baru saja di belakang gue ini berlangsung konferensi pers ya menjelang pertandingan round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi kontra Indonesia. Dan konferensi pers kali ini berlangsung pukul 1 siang waktu Jeddah, waktu Saudi, dilangsungkan di Radisson Blu Hotel ya di Jeddah tentunya. Dan tentunya sebagian kalian juga mungkin sudah dengar itu dihadiri atau dijalani pertama kali oleh kubu Indonesia. Tentunya dipimpin langsung oleh coach pelatih kita Sintayong, dan kali ini ditemani oleh Bang Jai atau Jay Itses yang tadi sempat disebutkan oleh media officer-nya atau MO-nya Bang Jai yang akan jadi kapten. Ya, dia menyebutkan sang kapten begitu ya. Dan tidak terlalu lama preskon yang berlangsung tadi barusan mungkin sekitar 1,5 jam yang lalu, dan pertanyaan-pertanyaan dilancarkan juga tidak terlalu banyak karena memang gue satu-satunya dari wakil dari Indonesia tentunya di luar media officer PSSI Timnas yang melekat memang. Dan tadi gue bertanya soal pressure yang mungkin dialami oleh Sintayong dan pemain ya, karena seperti di bridging gue mengatakan ini merupakan pencapaian terjauh dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kita berhasil melaju sampai ke round 3. Tentunya ada tekanan, ada harapan juga, dan ini merupakan pertandingan pertama. Di sesi sesudahnya pun kita sedikit loncat, Mancini sempat menyebutkan bahkan untuk tim sekelas Arab Saudi pun yang pertama tidak mudah. Nah, kemudian Sintayong menjawab bahwa yang terpenting adalah menyiapkan sebaik-baiknya, baik dari segi kebugaran maupun taktikal, dan dia mengatakan dia sudah berpengalaman menghadapi tekanan seperti ini. Salah satunya tentunya ketika dia membawa Korea Selatan ya di Piala Dunia 2018 saat itu mengalahkan Jerman. Dan satu lagi juga gue melancarkan pertanyaan ke Bang Jai soal pengalaman dia ya, karena kita semua tahu, teman-teman juga tahu, Bang Jai ini atau Jay Itses adalah pemain yang ya katakanlah yang paling mumpuni bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia di Eropa, dan menjadi pemain inti bahkan di lini belakang. Musim lalu juga dia bahkan mencetak 3 gol, dan dia mengatakan dengan rendah hati bahwa bukan hanya dia yang punya pemain yang punya kapasitas, dan menurut dia ya dia akan mencoba untuk memberikan yang terbaik dengan pengalaman-pengalaman yang didapat selama dia bermain di Serie A, dan dia merasa dia juga tentunya bisa melakukan itu. Nah, ini tentunya sebuah kalimat yang optimis yang harus kita terjemahkan menjadi sebuah semangat ya, bukan pressure, untuk bisa mencuri mungkin setidaknya 1 poin dari pertandingan yang akan berlangsung besok di Stadion Abdullah King Abdullah Sport City di Jeddah pada pukul 21.00 waktu Saudi, atau sudah memasuki Jumat pukul 01.00 subuh waktu Indonesia Barat. Setelah itu preskon juga dilanjutkan tentunya dari kubu Green Falcons atau Arab Saudi, dan tentunya yang datang adalah siapa lagi kalau bukan Roberto Mancini, dan ditemani oleh salah satu pemainnya. Dan di situ gue menunggu kesempatan ya untuk bertanya soal kenangannya lah, bukan kenangan buruk ya, ketika yang bersangkutan itu pernah juga tampil di Indonesia, khususnya di Stadion Teladan. Ini buat teman-teman di Medan tentunya masih ingat mungkin ya, yang sudah lahir tahun 80-an akhir atau 90-an awal. Saat itu Mancini bersama Sampdoria di bawah asuhan Sven-Göran Eriksson yang baru saja meninggal itu tampil melawan Fahri Husaini dan kawan-kawan, dan di situ dia kalah 2-1 ya. Kita nggak tahu apakah gara-gara makan durian ucok sebelumnya. Yang pasti itu menjadi bridging gua untuk bertanya kepada Mancio. Jadi gua mengatakan sebelum gua selesai sebenarnya menyampaikan bridging, dia sempat bertanya berapa lama yang lalu gue sebutkan 28 tahun lalu. Dia kemudian mengingat itu ya, dan gue tanya apakah di luar itu ada yang dia ingat soal sepak bola Indonesia, dan dia bilang banyak, dia bilang lots, karena waktu itu kalau kita ingat semua ada Primavera ya, ada Primavera, dan dia mengatakan ada hubungan yang cukup baik
kerjasama sepak bola di kala itu, dan kita masih ingat saat itu kita ada tim Primavera yang digawangi oleh Bima Sakti, kemudian juga Kurniawan, Kurnia Sandi, Alpes Tecuari dan lain-lain. Dan dia mungkin lupa menyebutkan nama Kurniawan. Dia mengingatkan ada satu nama juga yang membela Sampdoria waktu itu, walaupun di level reserve, walaupun dia tidak ingat namanya, tapi kita semua tahu itu merefer kepada Kurniawan Julianto yang saat ini sedang berada di Como ya, menjadi asisten pelatih di Como. Nah, kemudian dia juga yang menarik ini teman-teman, ini adalah punchline-nya. Selain itu dia juga mengatakan tahu soal presiden Inter Milan, yaitu siapa lagi ya kalau bukan presiden atau ketua PSSI kita saat ini, Bapak Erick Thohir. Dan ini yang menarik teman-teman ya, ketika dia mengatakan he is a good man. Ya, luar biasa. Bahkan oposisi pun atau lawan itu memberikan pujian kepada Bapak Erick Thohir ya, walaupun mungkin dia tidak intens, tapi berarti impresi itu sangat menyangkut di kepala dari Mancini. Dan di sesi Mancini sebenarnya lebih menarik ya, karena pertanyaan-pertanyaan datang dari para awak media dari Saudi. Jadi soal pressure yang kelihatannya memang ada di kubu dari Mancini. Jadi dia mengatakan bahwa ranking yang sekarang terbentang jauh antara Saudi dan Indonesia, karena kita adalah tim kedua paling jelek rankingnya dari 18 tim yang tergabung di 3 grup di round 3, itu tidak mencerminkan apa yang bisa terjadi di lapangan. Jadi artinya dia sangat tetap waspada terhadap Indonesia ya, walaupun dia sedikit salah tadi menyebutkan bahwa sepak bola kita sudah berubah berkembang dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya sepak bola kita berubah dalam 4-5 tahun terakhir, tapi intinya adalah dia juga sadar, aware bahwa sepak bola kita sekarang beda dengan yang lalu, dan itu dia waspada betul. Dan menariknya tadi ada satu pertanyaan dari wartawan terkait apakah pola latihan filosofi yang diusung oleh Mancini ini juga sudah bisa diterapkan oleh para pemain ya, walaupun dia mengatakan iya bisa, tapi sedikit sorot matanya agak kurang yakin. Nah, ini mungkin menunjukkan ada sesuatu isu yang terjadi di tubuh Saudi Arabia atau Green Foxes. Kita nggak tahu, tapi sedikit aja gue mau cerita di kesempatan kali ini teman-teman. Dalam beberapa kesempatan gue nanya dengan supir taksi, dengan juga teman-teman diaspora yang di sini, rata-rata atau sebagian agak kurang suka dengan Roberto Mancini. Mereka lebih suka untuk mengenang pelatih Saudi yang mengalahkan Argentina hampir 2 tahun lalu ya, Reinhard siapa gitu ya, gue lupa. Dan ini juga yang menarik teman-teman. Jadi fakta bahwa kita saat ini tidak diunggulkan, itu justru orang banyak merefer ke keberhasilan Saudi mengalahkan Argentina. Artinya kalau Saudi itu yang dianggap Lilliput atau tidak diunggulkan mampu mengalahkan raksasa Argentina, seharusnya kita juga bisa mengambil inspirasi dari situ di pertandingan besok yang akan berlangsung tentunya sangat ketat. Mancini juga mengatakan soal para pemain Saudi yang berrumput di Eropa ya, ini menurut dia juga kembali lagi kepada para pemain tersebut ya. Dia tidak mendorong, tapi kalau memang ada ya kenapa tidak, karena ada pemain pertanyaan ini memang diusungkan karena begitu banyak ya arus pemain bintang seperti Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Ruben Neves dan kawan-kawan yang membanjiri Saudi Pro League. Jadi artinya dia mengatakan kalau dari luar bisa main ke dalam, kenapa dari Saudi tidak bisa main keluar. Yang pasti kalau kita lihat besok itu pressure jelas ada di Mancini. Kita tahu dalam beberapa kesempatan pun pertanyaan selalu diawali dengan regularitas Saudi yang bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya kalau dalam teori Sun Tzu yang gua tahu, teori perang, ketika kita kuat justru kita harus terlihat lemah di mata lawan. Tapi ketika kita lemah, kita harus seolah-olah terlihat kuat di mata lawan. Dan kali ini menurut gua kalau kita tidak diunggulkan, kita dianggap underdog, itu adalah sebuah keunggulan. Kita harus memanfaatkan ini, dan kalau bisa membuat lawan lengah, dan kita bukan tidak mungkin mencuri gol atau mencuri poin dari lawatan kali ini ya. Oke teman-teman, itu tadi ya serunya preskon yang berlangsung tidak terlalu lama, tapi yang jelas kita masih harus benar-benar fokus pertandingan besok. Dan juga jangan lupa setelah pertandingan besok masih ada lagi, kita akan ditunggu oleh Australia di GBK selang 5 hari. Yang pasti kita fokus dulu untuk pertandingan nanti, untuk pertandingan besok malam. Semoga JICS dan kawan-kawan
paling tidak bisa menutup rapat pertahanan dari gempuran para pemain Green Falcons yang diperkirakan akan langsung menekan dari menit pertama. Oke. Itu tadi preskon pertama, preskon yang paling bersejarah tentunya karena ini jadi pertama kali kita bisa menjalani stage sejauh ini round 3 di tempat inilah. Tadi Roberto Mancini, pelatih yang juga sangat hebat, Coach Sintayong, pelatih yang juga sangat kita sayangi, memberikan statement yang pasti. Stay tune terus di channel Bung Harpa supaya kalian terupdate dengan berita-berita tim nasional Indonesia langsung dari jantung pertandingan yang akan berlangsung saat lagi. Terima kasih, salam sehat dan bye-bye.